Jumpa lagi ya dengan saya di RC Boot 68. Hai teman-teman yang satu hobi, mohon maaf ya, sudah lama saya tidak mengupload video tentang bermain RC Boot atau membuat RC Boot ya. Ya mungkin kehabisan bahan atau kehabisan ide dah. Tapi ide saya timbul kembali nih setelah saya bermain di tempat teman. Dia membuat suatu body ya dari bahan fiberglass ya. Dan body ini menurut dia gagal dan dia kasihkan ke saya. Coba nih katanya, kalau lu bisa buat, kasih lu aja deh, terusin. Ya sudah, saya coba nih teman-teman. Menurut dia gagal sih, kegagalan ini dari dia tidak suka dengan trap air ini, tidak lurus menurut dia katanya. Ya, ini akan saya haluskan. Kalau menurut saya sih ini trap air untuk RC jenis RC Boot ya, karena bukan sungguhannya ini ya. Tidak mengaruh teman-teman kalau untuk di laut atau bermain di air ya. Dia tetap stabil ya. Yang penting kita bisa memasang parts engine-nya lurus atau tidak nih, propeller dengan rudernya teman-teman ya. Saya akan coba deh. Dan saya lihat di body ini adalah sangat cocoknya dijadikan RC yachts. Ya, saya akan coba lihat. Saya akan coba bangun modelnya apa sih yang bagus nih, apakah jenis Azimut atau Princess ya. Seperti biasa teman-teman, untuk membangun ini saya menggunakan pola atau bahan awalnya ini adalah menggunakan plywood ya, atau triplek. Ini akan saya bentuk ya. Saya akan beli sekat seperti ini karena untuk membuat landasan atas nikap. Dan bila mana hasilnya baik dan bagus, baru saya akan cetak menggunakan bahan fiberglass kap atasnya teman-teman ya. Saya rasa sih bagus ya, tidak ada masalah ini. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Lihat nih kemampuan saya, berhasil tidak membangun dia menjadi RC yachts ya. Langkah awal saya harus menyiapkan ini ya, triplek yang saya potong menggunakan benzo ya. Ini panjang 85 cm, lebar 1 cm ya teman-teman ya. Saya taruh di sini teman-teman tuh. Ya. Saya press, kemudian saya lem menggunakan lem Alteco ya. Tapi yang ori lemnya teman-teman. Pemberian list menggunakan triplek ini ya, atau plywood teman-teman, ini manfaatnya aja untuk landasannya, untuk membuat tutup ini. Jadi saya beri sekat di sini untuk menaruh triplek biar tidak turun ke bawah ya. Ini batasannya ini teman-teman. Memberi sekat ini teman-teman ya harus kanan dan kiri dan sama rata ya, dan memang sudah di garis ya, sudah diukur, jadi dipasang ya teman-teman ya. Teman-teman, saya akan membuat tulangan gading-gading untuk ini ya, body ya, untuk menahan kap supaya tidak turun ya. Saya menggunakan triplek ini, triplek 5 mili ya teman ya. Saya akan potong menggunakan benzo ya, biar lebih bagus hasilnya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini sangat rata. Kalau kita menggunakan gergaji triplek yang manual mungkin agak mencong-mencong, jadi dia tidak waterpass nantinya untuk dijadikan landasan teman-teman ya. Setelah list samping ya, kanan dan kiri ini terpasang,
Nah, kemudian yang kita potong tadi ini tulangannya kita pasang di sini teman-teman, dan selalu kita ukur ya menggunakan media waterpass ya. Jadi dia harus lurus nih, tidak boleh miring ya teman-teman ya. Manfaat dipasang tulangan ini dengan list ini adalah untuk memasang kap atas teman-teman, karena sifat daripada plywood atau triplek ini sendiri dia tidak selalu lurus ya, tidak seperti akrilik. Jadi kita perlu media untuk membuat ini harus betul-betul rata nih teman-teman. Lihat ya, di sini ada kemiringan nih. Kalau kita tidak pasang ini dia akan miring nanti waktu kita pasang sini ya. Dan media samping ini manfaatnya adalah untuk kita memasang skrup di sini teman-teman ya. Jadi sebelum kita bentuk atas ini, kita pasang dulu skrup, kita ratakan ini ya. Kemudian kita amplas sampingnya di sini. Saya akan pasang skrup dulu teman-teman ya. Kita amplas saja ini sampai betul-betul mengikuti ya, dan presisi pada bibir body ya teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi manfaat skrup itu tadi kita untuk mengamplas ini dia tidak berubah dan tidak bergerak ya. Sudah teramplas rata ya teman-teman. Ini body sudah mengikuti, samping-samping ini sudah mengikuti ya triplek ya. Tuh. Ini tinggal kita garis atasnya teman-teman ya. Kita mau berapa lebar ini atas ini. Misalnya kalau 1 cm ya kita garis 1 cm. Ini sudah saya bentuk nih sebagian depannya teman-teman, seperti ini ya. Untuk membuat media samping ini, misalnya teman-teman hanya membutuhkan kurang lebih ini 8 mili ya teman-teman. Nah, kita ukur dengan jangka ini. Setelah kita ukur dengan jangka, tinggal kita tarik garis saja teman-teman tuh, seperti ini teman-teman tuh ya. Setelah terbentuk garis pinggirnya teman-teman ya, ini akan kita potong nih. Saya harap teman-teman kalau mau mengikuti ini potong ya dengan rapi, jangan sampai ya, pokoknya saya minta ini untuk memotong ini harus hati-hati dan teliti ya, jadi tidak ada mencong-mencong atau tidak miring-miring deh. Karena kalau memang hasilnya baik, kita akan menjadikan dia molding menggunakan bahan fiberglass. Bahan fiberglass sendiri tidak boleh terlalu banyak benjolan ya, jadi nanti dia akan mengancing. Teman-teman, saya akan potong dulu ini ya. Sudah terpasang ya teman-teman. Saya motongnya menggunakan scroll saw tadi ya teman-teman ya, biar agak rapi deh.
Ini tinggal kita membuat landasan bawah nih teman-teman ya. Tinggal kita mau berapa kedalamannya, apakah 2 cm atau 1,5 cm. Yuk teman-teman, kita saksikan terus ya. Oke teman-teman, di sini saya mau memotong bahan dasar triplek nih ya, untuk saya jadikan tangga belakang ya. Saya tidak menggunakan akrilik, saya menggunakan bahan triplek nih ya. Sangat jauh sih teman-teman ya, beda harganya triplek dengan akrilik, dan juga mereka hanya dipakai untuk sementara kan, untuk dijadikan bahan molding. Yuk kita potong dulu teman-teman ya, dengan ukuran yang kita butuhkan ya. Kalau teman-teman ingin membuat suatu miniatur RC boot, RC tugboat, atau ya untuk pekerjaan yang inilah, kita menggunakan benzo 8 in ini cukup ya, bisa motong-motong seperti ini, sangat presisi dan teman-teman ya. Yuk kita membentuk tangga ya teman-teman. Sudah terpasang nih ya, sudah saya pasang kap atas nih, saya menggunakan bahan dasar triplek. Jadi sewaktu kita mau menggabungkan body fiberglass ini dengan triplek ya, harus kita pasang list di dalamnya teman-teman ya. List itu harus kita tempel dengan kuat, kemudian baru kita buat memasang tatakan atas ini, jadi dia bisa menempel di bahan triplek yang di dalam teman-teman, dan kuat, tidak berubah. Karena kalau kita mengandalkan tempel dari luar sini, antara fiberglass dengan triplek ini gampang lepas teman-teman ya. Ini adalah hasil yang kemarin bodi dalam kita beri list ya. List itu sesuka kita ya, seketemunya inilah. Nah ini tinggi dari batas ini ke atas ini 6 cm ya, lebar ke belakang ini 9, jadi kita buat dia melengkung mengikuti ini teman-teman. Nah ini saya membuat tangga mau melengkung seperti ini, jadi saya harus menggaris di sini teman-teman tuh. Ini akan saya pasang triplek ini, kemudian saya akan garis ya teman-teman ya. Dapat garisnya seperti ini. Sini kita akan potong manual saja ya, menggunakan gergaji triplek seperti ini teman-teman. Untuk lebar antara jarak anak tangga ini, matanya ini saya ukur 1 in ya. Nah, dimana 1 inci ini adalah
untuk memudahkan kita waktu mau memproses menjadikan bahan fiberglass. Jadi waktu kita mencocol tidak terlalu sulit. Jadi dia agak lebar ya teman-teman ya. Sudah jadi ya teman-teman tuh tadi yang saya potong. Nah, ini pinggiran ini kita beri lem untuk menutupi pori-porinya teman-teman ya. Setelah mengeras, cukup kita amplas teman-teman untuk membuat rata. Kita dudukkan di sini, ya, kemungkinan nanti akan kita rapikan kembali ya. Kita duduk teman-teman, sudah sama deh ya kurang ya. Tinggal kita memasang ini teman-teman, kita mengukurin samping ini. Jadi dia harus didudukkan ini dulu. Ini ya, masuk dulu ini ukurannya 1 inci. Kemudian kita garis belakangnya. Garis sesuai dengan ukuran. Ini juga kita garis sesuai dengan ukuran. Teman-teman, untuk membuat pola seperti ini kita harus membuat bahan-bahan ini kita taruh di sini ya teman-teman ya. Taruh di sini. Karena ini kan sudah rata ya. Kita teteskan dengan lem sedikit saja biar untuk memegang ya, jangan juga sampai nempel sama bodi yang dalam ya. Nah begitu dia sudah terpegang, baru kita masukkan ini teman-teman. Nah ini oke. Seperti ini. Ini kita teteskan lem juga di sini teman-teman. Dikit saja, tidak banyak. Jadi kalau banyak-banyak kalau nempel malah dia. Oh, ya. Hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ya. Ini saya beri garis. Garis ini adalah bagaimana caranya kita mengukur untuk menjadikan dia anak tangga, untuk jadi biar sama antara ini dan ini. Jadi saya di sini hanya memberi 4 anak tangga karena hitungannya masuk dengan ukuran 2 cm. Jadi ini lebar 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ini pun 2 cm. Nah, ini 1,5 cm turunnya teman-teman. Jadi dia dapat draft ini antara ini mungkin 1,3 cm lah ya. Jadi pas seperti ini nanti teman-teman ya. Yang sebelah sini, yang sisi ini tidak saya beri cut karena dia akan menempel di sini teman-teman tuh. Nah, karena di sini sudah ada sekat, jadi kita tinggal tempel seperti ini. Jadi sini saya akan membentuk nih, akan menutup ini teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara pengerjaannya. Untuk bodi sendiri antara fiberglass ya dengan plywood ini atau triplek ini dia sangat sulit untuk menempel menjadi satu ya teman-teman. Jadi kita terpaksa harus membuat landasan lapisan dalam seperti yang di awal video ya. Jadi setelah itu terpasang baru kita pasang ini, kita pasang jadi kuat, dia tidak mudah pecah teman-teman ya. Kalau di sini saya membuat master, jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin membuat dari full triplek pun bisa, silakan langsung dijadikan saja di. Tapi kalau di sini saya tidak, karena saya akan membuat ini menjadikan molding dan saya akan mencetak menjadi fiberglass. Jadi bahan ini semua kita pergunakan fiberglass teman-teman ya. Untuk membuat tangga ini teman-teman ya, kita sudah memberi garis. Kemudian kita pasang sekat di sini teman-teman.
diukur, kita garis, kita potong ya teman-teman ya. Kita pasang di sini, mengikuti garis saja. Gunakan lem. Setelah mengering, kemudian kita ukur bila anak tangganya teman-teman. Karena ini permukaannya tuh, tidak rata, jadi kita terpaksa harus mengamplasnya teman-teman. Ya, harus dirapikan. Jadi supaya waktu pemasangan ini tidak ada selah di sini ya. Jadi kita tidak repot untuk mendempul. Nah, ini kelihatannya sudah bagus nih, seimbang nih. Setelah rata dan sudah kita potong nih teman-teman ya. Biasa kita teteskan lem. Tunggu sampai mengering. Kemudian terus sampai yang di bawah. Seperti ini cara membuatnya teman-teman. Untuk tangga bagian bawah kita tinggal mengikuti saja nih teman, karena sudah ada garis dan ada landasan di sini ya. Nah, kita tinggal pasang sini, ikuti garis, kita beri garis ya sini. Untuk pemotongan ini karena ini memang semua presisi ya, kita tetap harus mengukur dengan menggunakan siku ya teman-teman, biar betul-betul baik hasilnya. Baru kita garis. Potong manual saja ini. Amplas. Oh iya teman-teman, ini menggunakan triplek juga bukan triplek yang murah nih ya, bukan yang untuk ngecor bahan bangunan ya. Ini untuk mungkin untuk di mebel lah. Ini dia pori-porinya lebih padat hasilnya. Teman-teman ya, mengikuti garis sampai di sini ya. Kemudian kita beri lem. Oke, sampai seperti inilah teman-teman ya. Sampai bagian bawah pun sama cara pengerjaan seperti ini teman-teman ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Tetap kalau menggunakan bahan triplek sih pori-porinya ada tuh ya. Tapi ini hanya sekedar untuk dijadikan bahan molding sih tidak masalah. Nanti waktu setelah jadi kita mau cetak, kita angkat, ini kan rusak ini, media ini akan rusak. Nah, dan terbentuklah suatu molding. Nah, molding itu nanti yang kita haluskan sedemikian rupa supaya nanti bagus hasilnya. Nah, akan saya pasang seperti ini ya teman-teman tangganya nanti ya. Nah, di sini saya akan tambah media nanti. Pokoknya kalau teman-teman tahu Yacht Princess ya seperti itu ya. Nah, dan yang ini saya mungkin gagal nih teman-teman, tidak jadi ya, karena kalau dilihat dari sudut pandang dia jelek, ini terlalu rendah di sini. Kalau di sini kan kebalikannya, di sini tinggi, lebar, dan ini pendek. Satu tangga pendek, yang di bagian bawah mungkin pantas ya. Kalau yang di atas terdapat dua yang pendek, jadinya ini dengan ini, jadi jelek lah. Saya akan rubah ini teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, tinggal kita pasang, tinggal dilem saja nih teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya membuat ini karena tidak menggunakan pola ya. Jadi ya memang itulah rumit. Idenya harus cemerlang nih. Jadi untuk membuat suatu pekerjaan seperti ini sih
butuh waktu lama ya, karena kita membuat